minta tolong orang lah, itu drama-drama di mahasiswa ya. Yang paling senang mungkin mahasiswa kali Pak. Ya, sudah. Mahasiswa paling senang kalau nggak ada TA. Yang paling diingat selama 4 tahun kuliah adalah TA-nya. Ya, Pak, jadi ikut-ikut arus saja kan. Oh ada TA, oh nggak ada TA gitu ya, ikut-ikut arus gitu ya. Oke, selamat malam Bu Risma. Malam. Risma Clara. Carla. Ya. Panjangnya apa Bu? Risma Carla Lydia Paskasia. Lydia Paskasia, panjang benar. Panjang sekali. Iya, oke, selamat malam. Terima kasih udah bersedia hadir dalam acara kita podcast ini perdana nih ya. Pembukaan perdana ini permintaan direkturnya. Oke, ini kita ngobrol kepo-kepo sedikit boleh Bu? Boleh. Ya, ini kan dengar-dengar Bu Risma udah berapa tahun di kampus APNDS Bu? Saya masuk 2017. 2017. 6 tahun. 6 tahun. Ya. 6. Ya, 6. 2017 berarti APNDS udah pindah di sini ya? Belum? Masih di kantor lama dulu. Masih di kantor lama, Iya. depan Salom itu? Ya. Oh, oke. 2018 awal baru pindah ke sini. Aslinya dari mana Bu? Saya dari Jakarta. Aslinya Jakarta? Kelahiran Jakarta. Kok bisa sampai di Bengkayang? Tapi Bu? kalau suku Batak. Batak? Iya. Kok bisa sampai di Bengkayang? Ikut tugas suami. Oh, suami Ibu Iya. dinas? Suami saya di LSM, Wahana Visi. Oh, iya. Visi, Wahana Visi. PI. Oh, yang Oren-oren. bentar, saya ingat dulu. Soalnya Manajer. Bukan direktur manajer. Manajer. Oh, itu suami Ibu. Iya. Kenal kali suami Ibu sama saya kenal kan? Oh. Saya kan partner vendor jasa video di BVI. Sering komunikasi juga. Ternyata itu suami Ibu ya. Ya, berarti saya nggak tahu mungkin. Oh ya, jarang cerita Karena mungkin. urusan kantor nggak detail juga kan. Iya. Mau pulang. Iya, kantornya kan yang di ACC itu kan. Ya, Ya, dekat sisi. Ya sampai tahun ini kita masih join. Oh ternyata suaminya Ibu. Yes. Terus kenapa bisa sampai di kampus APNDS? Memang ada yang menawarkan waktu itu kerjaan. Ada yang menawarkan. Iya. Teman juga menawarkan. Karena ngobrol-ngobrol nanya backgroundnya apa. Backgroundnya kan saya pakai di bank ya, banking. Jadi ditawarkan lah ada jurusan manajemen di sini, mau jadi dosen enggak? Oh boleh lah, saya bilang kan daripada kita ibu rumah tangga kan nggak nyaman ya, sudah punya biasa kerja, kalau jadi ibu rumah tangga kayaknya berat. Oh berarti di sana di Jakarta banking? Iya. Teller atau? Saya dulu ikut manajemen trainee-nya, MT-nya. Oh iya, udah terbiasa ya. Jadi kalau waktu ngajar anaknya sama ada yang ngasuh? Waktu awal-awal ketika kecil begituan dapat sih yang ngasuh waktu itu, baru ini berhenti pas mereka udah mulai COVID lah. Berhenti, udah nggak ada yang ngasuh lagi sih. Anaknya umur? Ngasuh sendiri. Sekarang udah besar, udah SD. Oh udah bisa tinggal, sekarang udah enak ya. Besar. Oke, ini perjuangan juga ini. Dulu masih kecil-kecil tuh di sini. Pernah kok ikut ke kelas. Oh pernah. Ditaruh di kursi. Oh ikut ikut ngajar waktu itu. Ikut belajar berarti. Iya ikut belajar jadi mahasiswa. Mamanya ngajar kan. Jadi mahasiswa. Ya, Bu Risma di kampus APNDS sebagai Kaprodi. Kaprodi itu program studi. Sudah berapa tahun jadi Kaprodi? 2018 nih. 2018 juga. Iya. 5 tahun. Ya jadi sudah lewat satu periode kan 4 tahun ya. Iya. Ini periode kedua. Periode kedua masih tetap Bu Risma. Iya. Oke, kita ini ada yang lagi hangat-hangat nih Bu. Ya. Tentang apa sih namanya syarat kelulusan mahasiswa yang tidak diharuskan skripsi. Itu menurut Ibu sebagai Kaprodi di kampus APNDS gimana tanggapan Ibu? Ya itu sebenarnya pro kontranya udah lama ya. Iya. Udah bukan baru-baru ini sebenarnya. Bahkan ketika saya masuk juga di internal juga ada pro kontra ya, karena kalau kita review lagi tugas akhir yang dulu periode dulu sebelum saya masuk di direktur yang sebelumnya juga dia berbentuk laporan. Iya. Ya, laporan PPM namanya dulu ya. Laporan PPM yang kami lihat juga bentuknya jauh lebih sederhana.
pas kami telisik bahwa itu memang dulunya pun sebenarnya malah skripsi minor awalnya. Skripsi minor beralih ke laporan PPM, malah sekarang kembali lagi ke TA yang cenderung mirip skripsi minor sebenarnya. Gitu. Alasannya pas kami coba diskusi sama direktur yang lama, menyederhanakan, ya menyederhanakan ke mahasiswa supaya mereka juga bisa menyelesaikan dengan lebih cepat. Dan lagi pula juga dulu ada, ya kita nggak tahu lah ya, ada yang bilang minta tolong orang lah, itu drama-drama di mahasiswa ya, sehingga akhirnya mahasiswa itu malah jadi tidak menyelesaikannya sendiri gitu ya. Nah, saat kesini emang kami dengan direktur yang periode saya kala itu ya, Bu Septiana, masuk juga dengan Ibu Direktur sekarang Ibu Tri, kala itu Pujer 1 akademik, kami sempat ikut pendampingan akreditasi di Pontianak, ngobrol dengan beberapa pakar lah, dengan para profesor. Yang kala itu belum tren ya, kurikulum merdeka belum tren lah kala itu. Cuma kala itu sudah dikatakan bahwa sebenarnya output dari mahasiswa sebenarnya tergantung prodinya. Jadi dari dulu statement itu sudah ada gitu ya, statement yang disampaikan Pak Menteri sebenarnya sudah ada. Jadi tergantung prodinya maunya outputnya seperti apa. Kalau output jadi ciptakanlah alumni lulusan yang sesuai dengan apa yang mau dicapai gitu ya. Nah, kala itu kita sepakat dan kita juga melihat bahwa banyak lulusan Akmen BS yang memang menempati posisi-posisi penting ya di Bengkayang ya. Kita tahu kan Bengkayang juga kota yang berkembang ya, belum kota besar. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa cukup banyak malah lulusan Akmen BS yang ada di posisi-posisi strategis seperti di bahkan Kades gitu ya, Kades di posisi-posisi pemerintahan, di kantor-kantor pemerintahan gitu ya, bahkan mereka di pebisnis pun bisa dibilang mereka owner gitu ya. Nah, posisi-posisi ini kan sebenarnya butuh sesuatu skill untuk problem solving. Ya, mereka yang posisi di atas itu kan harus bisa memecahkan masalah gitu ya, belajar menganalisis, belajar memecahkan masalah. Kan dari situ kami sepakat untuk membuat tugas akhir cenderung kembali ke skripsi minor lagi waktu itu. Sampailah sekarang ini namanya kembali ke tugas akhir tanpa membawa nama skripsi ya. Jadi hanya tugas akhir karena kita diploma bukan S1, jadi tidak pakai nama skripsi. Tapi konsepnya memang penelitian. Ya, tetap penelitian. Seperti skripsi memang penelitian yang disederhanakan, tidak rigid rekan-rekan S1 gitu ya. Kebanyakan studi kasus. Alasannya itu tadi, karena memang kita mau lulusan kita punya kapasitas untuk bisa problem solving dan juga leadership. Tanpa itu saya rasa mungkin ya goalnya belum tentu bisa tercapai. Lain lagi kalau misalnya menyambut yang disampaikan Pak Menteri, ada opsi lain, misalnya base project atau sebagainya. Itu bisa saja sebenarnya kalau memang nanti dibuat kebijakannya dengan detail ya, karena kemarin ini mungkin kritik saran juga dari kurikulum merdeka ini kan sudah lumayan lama ya, udah 2 tahun 3 tahun, cuman kebijakan detailnya untuk kita membuat indikator untuk lulusan itu nggak ada detailnya kan, jadi emang katanya prodi kembangkan sendiri. Kebijakan. Jadi akhirnya itu yang membuat kita ya saya rasa sih memang kalau untuk prodi di manajemen perusahaan memang masih perlu sih tugas akhir. Perlu ya. Tinggal nanti bagaimana bentuknya. Kalau mau direvisi sebenarnya bisa saja karena kan kurikulum bergerak terus ya. Kita kerja kemarin 2022 baru bikin kurikulum baru gitu ya, kurikulum baru. Nah, di situ ada mata kuliah apa kita KPM yang ke desa yang sebelum belum ada, ini kita ke desa, harapannya Akmen BS lebih dekat dengan desa dengan masyarakat. Nah, itu kan juga kurikulum baru. Jadi untuk TA sendiri ketika memang harus ada perubahan sih harusnya prodi fleksibel ya, bisa mengikuti. Karena ini udah dari dulu memang udah fleksibel kan ya, diarahkan kepada kaprodinya untuk kebijakan kampusnya. Ya berarti bukan hal yang baru berarti. Iya. Saya rasa bukan hal yang baru, cuman mungkin selama ini tidak ada statement yang ekstrim Pak Menteri bilang gitu ya, yang tidak perlu TA, jadi akhirnya orang tegap gempita langsung. Iya, karena belum itulah, karena tanggapan netizen mungkin anggapnya cuma
judul mungkin. Judulnya mungkin isinya mungkin belum dipahami isinya. Yang paling senang mungkin mahasiswa kali Pak. Ya, saya enggak. Mahasiswa paling senang kalau nggak ada TA. Tapi kan kata Pak Menteri jangan senang dulu. Iya. Ada yang lebih berat daripada TA katanya mungkin kan. Betul. Oke, mungkin berarti tidak masalah sebenarnya ya. Tidak masalah. Kalau mau yang saya tahu dulu juga pernah ada ngobrol dengan teman-teman ya di adik saya kebetulan di BINUS ya tadi gitu. Mereka project juga. Nah, kebetulan dia memang jurusannya memang sistem informasi, ya sistem informasi. Jadi mereka bikin project dan itu nggak satu orang satu, jadi berkelompok 3 atau 4 orang. Jadi satu TA-nya itu berempat, gitu ya. Dan itu mereka sudah pakai udah lama. Jadi sebenarnya kalaupun APNBS mau terapkan bisa saja, tinggal kembali lagi dilihat kapasitasnya. Karena nanti mahasiswa juga mampu melaksanakannya, dan juga apakah lembaga juga mampu merumuskannya. Karena gini, kalau kita berbicara proyek kan butuh banyak relasi ya, butuh banyak kerjasama. Kalau mungkin teman-teman di luar yang universitas, mungkin fakultasnya banyak, kan sekarang kurikulum mereka kan isunya gitu ya, bisa loncat prodi, itu kan nyaman. Nah kita kan sementara nih prodinya baru 1, mau loncat kemana? Gitu. Mau nggak mau kan mesti punya MOU seperti ini, gitu ya. Jadi ada MOU, ada kerjasama, kita bisa arahkan mahasiswa kita bikin project di tempat itu, gitu ya. Misalnya dia project misalnya untuk kepemimpinan dengan desa misalnya bisa dengan Pak Kades gitu ya, kita taruh mahasiswa kita di sana, kita titip, kita bikin project seperti ini bisa. Yang perusahaan kita langsung minta sampel produknya apa yang kamu pasarkan segala macam. Jadi bisa, asal ya tadi kampus juga harus punya parameter pengukurannya. Iya, betul. Karena memang jangankan TA-nya gitu loh, kurikulum yang kemarin aja juga mungkin ya jujur belum maksimal kita bisa jalankan. Tapi kalau untuk full pertukaran mahasiswa untuk kayak pertukaran prodi sih belum, kita belum jalanin ke situ gitu. Makanya untuk yang TA ini pun juga kita mungkin tidak bisa langsung ngebut diaplikasikan ya, harus benar-benar dianalisis dulu. Iya betul. Mampukah kita gitu. Mungkin Bu Risma sebagai Kaprodi mungkin punya himbauan atau pesan-pesan untuk mahasiswanya menanggapi isu yang lagi hangat-hangatnya nih. Masih hangat nih kayak kopi kalau jadi kan saya dengar banyak mahasiswa yang udah senang duluan nih. Mungkin Bu Risma punya himbauan atau pesan untuk mahasiswanya. Ya kebetulan juga kemarin ada saya gaungkan di kelas ya. Kebetulan saya mengampu mata kuliah metodologi penelitian biar terarah penelitian mereka. Memang saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan di awal, apa sih tujuan TA? Terus saya tanya ke mahasiswa, menurut Anda, saya lempar balik gini ya gitu kan, menurut Anda, biar mereka yang jawab, perlu nggak sih TA itu, tugas akhir itu? Saya bilang, jika perlu kasih alasan, jika tidak kasih alasan. Alasan juga, So mereka juga berpikir gitu, apa tujuan TA? Nah, dari sini aja masih banyak yang belum berani beropini gitu ya, jadi bisa kita pastikan mungkin literasi mahasiswa kita juga mungkin masih kurang. Ya bukannya kita judgement bahwa karena kita di daerah atau apa ya, enggak, zaman sekarang udah nggak bisa ada ekspos lagi ya, udah ada handphone segala macam. Tapi mungkin ya saya jujur literasi kita kan masih agak kurang. Jadi mereka belum terlalu paham TA itu seperti apa. Jadi ikut-ikut arus saja kan, ada TA, nggak ada TA gitu ya, ikut arus gitu ya. Nah baru saya sampaikan bahwa saya pribadi, saya bilang masih setuju dengan adanya TA, apapun bentuknya gitu ya, nanti silakan dikemas, tapi perlu ada tugas akhir di samping tadi problem solving tadi. Dan yang kedua, jujur kita juga pernah jadi mahasiswa ya, yang paling diingat selama 4 tahun kuliah adalah TA-nya. Sampaikan seperti itu kan, nggak bisa dipungkiri. Mata kuliah yang lain mungkin kita bisa lupa, tapi kalau TA ya apa, jadi ikut arus saja kan, ada TA, nggak ada TA gitu ya, ikut arus gitu ya. Itu momen yang paling bersejarah, paling diingat. Selama kuliah. Nggak akan lupa. Jadi saya bilang ya ambil bukan hanya ilmunya tapi prosesnya. Perihal isunya yang dikatakan tidak semua hasil karya ilmiah
mempunyai nilai jual, ya kan isunya seperti itu kan, tidak semua ilmiahnya dipakai. Saya juga S1-nya sains ya, dan juga karya ilmiahnya nggak terpakai gitu ya, bisa dibilang, karena kerjanya juga tidak sesuai dengan jurusan kuliah gitu ya. Tapi kan prosesnya kita nggak lupa. Nah, jadi mungkin barangkali setuju dengan TA tetap ada, tapi kalau mau dikemas menjadi sesuatu yang sesuai dengan capaian lulusannya silahkan. Gitu. Itu sih kok dari saya. Berarti mahasiswa jangan senang dulu. Jangan. Oke. Karena Bu Risma ini super sibuk ya. Ya super sibuk ya. Kita nggak berani banyak lama-lama nahan waktunya Bu Risma ini ya. Mungkin sampai di sini Bu Risma kita ngobrol, mungkin nanti ada lain waktu kita ngobrol lagi, karena ini kan jam juga sudah malam. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Risma ya, sukses terus, semangat terus ya. Amin selalu. Kalau nggak ada semangat nanti yang lainnya ikutan nggak semangat. Mahasiswanya ikutan nggak semangat. Iya, jadi kita harus selalu ceria dan semangat. Iya, siap. Ini dosen yang paling ceria kayaknya. Jadi supaya transfer. Iya, transfer sedikit ya. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, selamat malam. Selamat malam.